Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Allahumma sholli wa barik alaihi wa alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. والمرسلين والأولياء والصالحين والصالحين والعلماء العاملين والمشهدين والمحرسين والشفيعين والملائكة والمقربين وخصوصا شيخ عبد القادر ولسنا من A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. ثم إلى جميع أهل الدور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مساك الأرض إلى مغارب وبايا خصوصا أبائنا وأمهاتنا وعزائنا وجدتنا ومسيدين ومشايخنا وسيدين وسيدين وسيدتنا وأساتذتنا ولمن بشر وخصوصا بالمعروف فلان ثم إلى شهيد فلان ثم إلى هداية بن يوسف ثم إلى بن فلان هاشم بن فلان حسن بن فلان حسين بن فلان أبو بن فلان مسافر بن فلان Hashim
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim ala kulli ni'matin wassalatu wassalamu ala rasulillah alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa tabi'ahum bi ihsani ila yaumil din. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Assalamualaikum ya ahlal kubur, ya ghafirullah lana wa lakum, antum salafna wa nahnu min asar. Sadaqallah wa sadaqa rasul. Allahumma hamdan bil Qur'an rabbana zidna ilman wa rzuqna fahman. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Saya hormati ketua majelis, kemudian pengurus yang lain, dan kita juga Pak usaha mendapatkan hadir makanya majelis kita yang sederhana namun dengan support yang besar, doa dan banyak memberikan dorongan bantuan kepada kita dan hadir di tengah-tengah kita. Juga yang saya hormati Pak Arif yang mewakili daripada keluarga besar almarhum Bapak Muhammad Yusuf dan Ibu Minah yang pada malam hari ini mengenang mereka. Dan yang kedua juga sebagai rasa ungkapan bersyukur kepada Allah karena telah dapat melaksanakan tugasnya sebagai orang tua untuk mengiringi, membimbing anaknya ke jenjang pernikahan. Alhamdulillah. Dan juga para hadirin yang lain, jamaah Majelis Muhammad, saya mengucapkan pertama adalah jazakumullah khairan
kehadirannya Allah dalam bentuk yang sederhana tapi sungguh sangat berarti di dalam hati keluarga besar Ibu Seminah dan Bapak Muhammad Yusuf ya. Nah, itu juga bagian daripada keluarga besar saya. Mudah-mudahan kehadiran daripada saudara-saudara semuanya, sahabat-sahabat semuanya mendapatkan nilai yang khusus dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan balasan yang spesial dari Allah Subhanahu wa taala, balasan yang besar. Amin. Ya Allah, ya Rabbal alamin. Wakili daripada Ibu Bes ya. Saya juga mengucapkan permohonan yang maaf yang seluas-luasnya akan adanya kekurangan yang di dalamnya. Namun sungguh sedikit dan sekecil apapun yang namanya urusan kepada Allah Subhanahu wa taala sungguh amat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita yang sudah dua, ya bisa tidak, tiga udah pasti sebetulnya jamaah. Lima jamaah namanya. Setiap amalan yang berjamaah itu mendapatkan nilai penilaian sebanyak 27 kali derajat nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada malam hari ini mendapatkan derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apapun yang menjadi hajat-hajat kita, bagaimana kita mau mengabulkan hajatnya saudara kita, Allah menjanjikan dan Nabi menyampaikan bahwa siapa yang memenuhi hajat saudaranya maka Allah akan memenuhi hajatnya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kita sangat bersyukur kepada Allah ya. Itu nikmatnya yang gak pernah berhenti. Yang jelas malam hari ini kita bisa kumpul silaturahmi. Dan sekaligus tadi kita udah membaca Yasin ya. Kita Al-Fatihah dulu, Al-Fatihah, wasilah Al-Fatihah kepada seluruh dari Nabi sampai ke arwah semuanya. Ya. Kemudian kita juga baca Yasin dan tahlil ya. Nah, sedikit sebagai sebuah renungan bersama, kalau saya menyampaikan itu juga artinya nasihat buat pribadi saya. Jadi bukan hanya buat sahabat-sahabat jamaah semuanya majelis, tapi juga hakikatnya buat saya. Kenapa? Karena saya juga bikin majelisnya yang mau yang gede-gede, lihat ukuran dulu. Kalau kitanya belum bisa memenuhi apa yang kita sampaikan atau yang kita pelajari, ya kita jangan terlalu banyak dulu gitu. Karena mengajari dalam bentuk majelis itu berbeda menyampaikan dalam bentuk media sosial. Ya, di majelis itu kita harus memikirkan tanggung jawab urusannya gitu. Kalau dia punya urusan ya kita harus mau saling ta'awuni ya, karena hubungannya sudah hubungan dua arah ya kan ya, hubungan timbal balik itu berbeda nantinya seperti itu. Maka ketika seorang saudara kita berbuat berbuat baik, kita harus membalas yang lebih baik. Itu ada tanggung jawab dalam Islam seperti itu. Nah, alhamdulillah malam hari ini acara yang mulia nih, sangat mulia acara ini. Walaupun ini sebuah yang mentradisi, jadi bukan syariat ya, tapi tradisi yang tidak bertentangan dengan syariat. Selama tradisi tidak bertentangan dengan syariat, tidak berbau maksiat, tidak mengandung unsur syirik, maka tradisi itu dibolehkan oleh Allah dan Rasulnya seperti itu. Nah, apalagi tradisi ini berangkat dari dorongan moral yang sangat mulia. Tidak ada lagi dorongan moral yang ini kita bisa ambil sebuah renungan di dalam surah Al-Luqman. Nasihat daripada Luqmanul Hakim. Ada yang mengatakan dia seorang nabi, ada seorang al-hik. Yang penting ini diabadikan di Al-Quran. Berarti dia memiliki kedudukan yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak semua orang yang diabadikan di Al-Quran itu mulia. Seperti Firaun, ya kan? Abu Lahab diabadikan surat. Ini bukan berarti dia mulia. Jadi catatan buruk yang tidak boleh dilupakan oleh sejarah umat manusia di kemudian hari atau di hari berikutnya. Nah, sahabat-sahabat sekalian, jamaah majelis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Luqmanul Hakim itu menasihatkan banyak nasihatnya, tapi salah satunya ini ada sebagai refleksi dari situ. Ya bunaya, wahai anak-anakku,
pesan pertama Luqmanul Hakim. La tusyrik billah, janganlah kau mempersekutukan Allah. Inna syirka la zulman. Syirik itu perbuatan yang zalim. Artinya apa? Artinya Luqman mengingatkan agar tetap selalu berpegang teguh kepada yang namanya tauhid. Iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman kepada Allah tidak boleh diduakan iman kepada yang lain. Artinya iman kepada Allah itu betul-betul harus tauhid. Nah, kemudian setelah Luqman menasihati tentang tauhid, barulah Nabi Luqman menasihatin. Yang kedua adalah berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Nah, malam hari ini adalah merupakan refleksi berbuat baik kepada orang tua. Walaupun orang tuanya sudah tidak ada, kita masih berbuat baik. Bayangkan itu. Gimana nggak mulia? Kalau masih hidup berbuat baik masih tanda tanya. Bisa jadi mengharapin warisan dari si orang tua yang masih hidup. Tapi kalau dia masih bisa berbuat baik sedangkan orang tuanya sudah tidak ada, berarti murni anak ini anak yang berbakti. Orang tua masih hidup berbakti itu masih tanda tanya. Sumur ini bisa jadi tadi mengharapkan sesuatu pemberian dari orang tuanya. Tapi kalau si orang tua sudah nggak ada, warisannya juga udah diambil, dia masih ingat sama orang tuanya. Ini berarti anak ini memang mulia. Dan malam hari ini inget nih anak-anaknya. Walau hanya baru sebagian kecil, sangat disayangkan, sangat disedihkan. Malu sih sebenarnya nih, gitu. Tapi ya itu lebih baik ketimbang tidak ada sama sekali kiriman doa kepada orang tua. Ini ciri-ciri yang mulia. Jadi kalau anak masih bisa memuliakan orang tuanya di saat orang tuanya nggak ada, apakah dalam bentuk doa ataupun dalam bentuk ziarah kubur, ya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Abbas dari hadis riwayat Imam Tirmizi, itu dengan jelas, Ghufirullah, Allah langsung ampuni dosa si anak dan diampuni dosa si orang tua. Maka doanya kita kubur kan mesti minta ampun kan. Firli wadiwadaya warahmatullahi wabarakatuh. Bayani soge. Bukan doa yang utama, kan gitu. Nah, inilah salah satu imbas berkahnya Ramadan. Ramadan belum masuk, tapi imbasnya sudah menghembus ke dalam hati-hati orang-orang hamba-hamba yang beriman dan anak-anak yang berbakti, sehingga sebelum masuk Ramadan dia udah kumpul, membuat acara khusus, mengenang, mendoakan khusus kepada para orang-orang yang telah kembali. Dan umumnya yang kembali pasti yang tuh, walaupun yang muda juga pasti ada juga. Itu masih mertua saya juga, Bapak Usuk, Ibu Rukmina, didoain sama semuanya itu, Kakak Ipar, semua tadi kan, doain. Ini mulia, gak ada lagi yang mulia. Bodoh kalau saya bilang, kalau seorang merasa perbuatan yang seperti dianggap dengan dikotak-atik dengan dalil yang bermacam-macam, terlalu bodoh. Kurang hikmahnya, kurang cerdas dalam memahami sesuatu yang bermanfaat untuk nilai-nilai perkembangan syiar agama dan pengembangan pendidikan dalam bentuk keimanan dan akhlak. Ini alat yang mulia. Nah, kita berkumpul malam hari ini, kita memenuhi undangan, bahkan kita berenam, ya alhamdulillah Allah mengizinkan kita. Ini mulia banget. Buat saya satu huruf pun, jangankan dalam bentuk doa, dalam bentuk acara, satu huruf yang ada di dalam Al-Quran itu memiliki nilai yang besar di hadapan Allah Subhanahu. 10 hasanat, 10 kebaikan. Baca satu surah Yasin, belum lagi surah Al-An'am. Kita kenang semuanya almarhum yang sudah nggak ada. Jangan dikira orang yang sudah mati itu hilang, habis, selesai. Tidak, dia masih berlanjut. Dia hidup di sebuah alam yang sulit daripada alam dunia. Kalau kita di dunia, kita bisa kemana aja, semua kita terbang, asal kita punya cuan. Tapi kalau orang yang sudah tidak ada, nggak bisa berbuat macam-macam kecuali dia punya pahala, punya amal perbaikan. Karena di dalam Al-Quran yang cuma diungkapkan orang yang betul-betul ruhnya punya kebebasan, yang kuat adalah orang-orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu. Nah, itu tempat itu dalam surah Al-Imran ayat 159 kalau nggak salah. Itu cuma satu ruhnya. Yang selebihnya itu punya keterbatasan yang besar.
seperti orang yang baru meninggal dalam sebuah hadis, walaupun lemah, tapi tidak apa-apa dijadikan sebagai sebuah renungan kita. Kalau orang sudah meninggal, lepas ruhnya dari jasadnya, yang klepnya nggak bisa disambung lagi. Karena kan orang meninggal itu kan ada semacam klepnya kan, yang lepas. Yang letaknya di tenggorokan. Sini klepnya, tuh pas udah, nggak bisa balik lagi tuh kalau lepas. Tapi kalau ini belum lepas, walaupun dia keluar, mesti balik lagi. Kita tidur itu, roh kita lepas sebenarnya, tapi klepnya nggak copot. Kalau klepnya copot, nggak bisa balik lagi. Ada mengatakan di ubun-ubun, kalau alami sawab itu boleh-boleh saja. Yang pasti antara tenggorokan dan ubun-ubun. Karena kalau masih di dada masih kuat, dia bisa sadar kan. Tapi kalau di sini nggak bisa. Gitu. Nah kalau ruh sudah lepas dan tidak bisa kembali lagi, maka selama 30 hari ruh tersebut masih berada di sekitar kita. 30 hari di sekitar kita. Apa dikasih 30 hari di sekitar kita? Kita belum bisa tiap hari di sekitar makomnya, tapi dia di sekitar rumah kita cuma bisa 30 hari. Setelah 30 hari dia tak bisa lagi balik ke rumah kita, dia harus berada di tempat makomnya, dan dia berputar itu selama 1 tahun. Nih tentang kisah gambaran ruh dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah. Berputar, tetap berada di makomnya selama 1 tahun. 30 hari dia melihat mana saudara anak-anaknya yang ditinggalkan, keluarganya yang mendoakan dia, yang merasa rindu, kangen ya, sayang apa semuanya, dia lihat itu. Begitu juga setelah 30 hari dia di makom, ada makomnya yang masih suka mengunjungi dia selama 101 tahun tersebut, anak-anaknya. Tahuan tuh yang berbakti udah biarin aja, jadi bangkeng dia. Memang jasadnya di bangkeng, ruhnya tetap hidup abadi. Bayangkan coba. Setahun dia berada di makom terus. Nah setelah setahun baru dia diangkat ke langit oleh Allah, diletakkan di tempat khusus berkumpulnya para ruh. Kalau orang itu yang beriman kepada Allah Subhanahu, kalau yang nggak beriman diangkat, ditaruh lagi. Seperti itu, sahabat-sahabat sekalian. Nah tetap patokan dari ruh yang bermacam-macam rahasia tempatnya. Ada yang mengatakan di pintu surga, ada yang di pinggir surga, ada yang di mana. Semua tetap patokannya adalah makomnya. Kuburan, tetap kuburannya patokan. Seperti itu. Maka Nabi memerintahkan ketika kita datang ke kuburan kaum muslimin, bentuknya seperti apa? Itu dimensi yang nggak bisa kita jabarkan dalam logika. Karena kalau bisa kita jabarkan dalam logika, maka hari ini sudah ada orang yang bisa menciptakan untuk tidak mati dan bisa menciptakan mati bisa balik lagi. Iyalah kalau dia tahu yang sebenarnya berarti kan dia tahu. Kecuali Nabi Muhammad SAW yang dibuka rahasianya, tapi kan Nabi juga nggak dibuka sepenuhnya. Kenapa? Karena memang demikianlah kehendak Allah. Karena kalau manusia dibuka rahasianya, manusia makin parah, ya kan? Itu. Jadi ketika kita masuk ke dalam kubur, kita suruh kasih salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Yaghfirullahu lana wa lakum. Semoga Allah mengampuni saya dan mengampuni kalian semua. Gitu. Kita disuruh seperti itu. Wa antum salafuna, dan kamu semua telah mendulikan kami. Wa nahnu athar, dan kami akan mengikut. Nanti kami juga akan nyusul. Nah, sahabat-sahabat majelis sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang terputus urusan ibadah kita kepada orang-orang yang sudah mendahului kita. Dengan tegas saya menyampaikan dalam hadis, jikalau anak Adam itu mati, 3 yang masih bisa mengalir. Pertama, ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, sedekah jariyah. Yang ketiga, doa. Tapi yang doa yang bagaimana? Doa anak yang soleh. Yang gak soleh, ya ketahan doanya. Malam hari ini menggambarkan sebagai bukti sebagai anak yang soleh. Sebagaimana Rasul juga menyampaikan dalam hadis yang diriwayatkan daripada Imam Tabrani, seperti itu. Jadi ketika anak itu mendoakan datang ke ziarah, maka Allah menulis sebagai kataba biron. Allah mencatat dia sebagai anak yang berbakti. Si anak yang berbakti itu terlihat setelah orang tuanya meninggal. Ini dia rajin ya orang tuanya, ya kan? Dia rawatin orang tuanya. Itu masih palsu, masih manipulasi.
masih ada sesuatu yang kita nggak tahu masuk tersembunyi. Tapi ketika sudah tidak ada, dia masih ketemu orang tuanya, dia doakan orang tuanya, dia kunjungi makomnya. Itulah bakti, betul-betul asli anak seorang yang berbakti kepada orang tua. Malam hari ini sebelum kita Ramadan dibuktikan bahwa masih ada di antara keluarga besar atau keturunan daripada almarhum almarhumah yang ada, masih ada anak-anak yang berbakti. Tentunya Allah wa'ala bisalam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an azim. Dan mari kita sama tutup dengan doa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir